Jika Allah Maha Kuasa, mengapa Ia tidak menghentikan penderitaan? Sudah 5 bulan kita semua berada di dalam penderitaan. Hari demi hari, jumlah kematian bukan semakin menurun, justru semakin melonjak pesat. Per tanggal 9 Agustus, angka kematian di Indonesia akibat COVID sudah mencapai 5.765 jiwa. Dan di seluruh dunia, sudah ada 732.000 jiwa yang meninggal dunia. Bahkan, tak sedikit orang yang tanpa pandemi ini pun sudah terancam mati karena kelaparan. Melihat semua keadaan tersebut mungkin membuat kita semakin bertanya, di mana Allah? Mengapa Ia tidak berbuat apa-apa? Benarkah Allah yang Maha Kuasa itu diam dan tidak menghentikan penderitaan? Atau pertanyaan kita yang mungkin salah? Kadang pandangan kita tentang Allah terlalu dangkal. Your thoughts of God are too human. Matthew Barrett dalam bukunya Non-Greater mengatakan, in a world in which doing things has become a sign of authority, we struggle to understand that there are situations in which not doing something is a far greater signifier of power. Kita hidup di tengah zaman yang mengajarkan bahwa yang berkuasa adalah mereka yang bisa melakukan ini dan itu. Tidak melakukan sesuatu, maka berarti lemah. Padahal, itu tidak selalu berarti demikian. Karena itu, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih definisi dari kemahakuasaan Allah. Berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. 1. Allah Maha Kuasa berarti Ia dapat melakukan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan aturnya yang lain. Apa maksudnya? Allah yang Maha Kuasa juga adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Baik, Maha Kudus, dan sebagainya. Karena itu, pemahaman kita akan kemahakuasaan Allah tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman akan naturnya yang lain. Pemahaman kita harus utuh. Kedua, segala sesuatu yang dapat Allah lakukan tidak sama dengan segala sesuatu yang manusia ingin Allah lakukan. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tentu Allah tidak bergantung pada manusia. Ketiga, segala sesuatu yang Allah lakukan adalah alat untuk mencapai rencana agungnya. Bagi kita yang sudah percaya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang, kita tidak bisa melihat rencana agungnya sekarang. Tapi, kita dapat percaya bahwa Dia punya rencana atas segala sesuatu yang terjadi. Dan rencana ini tujuannya baik. Charles Spurgeon mengatakan, God is too good to be unkind, too wise to be mistaken. And when you cannot trace His hand, you can trust His heart. Jadi sebenarnya ketika penderitaan muncul dan tidak kunjung berakhir, bukan Allah yang tidak maha kuasa. Justru Dia maha kuasa karena Dia tahu apa yang Dia kerjakan dalam semua penderitaan ini. Dan Dia juga hadir bersama-sama kita di dalam penderitaan. Maka pertanyaan kita lah yang salah. Apakah mungkin kita sudah terlalu sering untuk menyalahkan Allah? Jika kita balik lihat diri kita, sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan sekarang ini? Di tengah dunia yang sedang menderita, apakah kita masih hidup hanya untuk kenyamanan, keamanan, kepuasan, dan keberhasilan diri kita sendiri, tanpa peduli dengan orang lain? Dalam Matius 25 ayat 40, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Alkitab jelas mengatakan bahwa jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka, dua hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi penderitaan ini. 1, berdoalah dengan iman. Tetap bertanya ke Tuhan itu gak salah kok. Mungkin ingin mengeluh, ingin menangis. Tapi ingat ya,
jangan sampai di situ aja. Kita punya bagian untuk percaya bahwa rencana dan kuasa Tuhan akan digenapi secara utuh bagi dunia ini. Yuk kita mulai berdoa syafaat buat dunia ini, buat orang-orang di sekeliling kita, dan juga buat diri kita sendiri di dalam menghadapi penderitaan. Kedua, bertindaklah karena iman. Coba mulai pikirkan hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan iman kita. Mungkin bisa dimulai dengan hal sederhana, seperti melihat, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kekurangan makanan dan memberikan mereka makanan semampu kita. Atau bisa juga dengan meluangkan waktu kita untuk menanyakan kabar teman-teman kita yang sedang dalam masa sukar. Atau bisa juga dengan menyisihkan uang kita yang biasa kita pakai untuk membeli keinginan kita dan kita bagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Penderitaan membuat kita sadar kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu masih bekerja dan Allah rindu bekerja lewat diri kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya menyatakan kemahakuasaannya di dunia ini? Yuk, kita jangan berhenti berharap dan jangan menjadi lesu, karena Allah yang Maha Kuasa itu juga adalah Allah yang setia. Dia akan menggenapinya.